Howdy Sobat Movies, ketemu lagi di CV Movie Channel. Dan di kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah alur cerita film dari Marvel Studio yang dirilis di bulan November ini guys. Film ini berjudul Black Panther Wakanda Forever. Pasti Sobat Movies sudah pada tahu kan dengan superhero yang berasal dari negeri Wakanda ini. Oke, kalau begitu langsung saja kita ke alur ceritanya ya. Cerita ini diawali dengan usaha Shuri untuk menyelamatkan saudara laki-lakinya yang bernama T'Challa atau Black Panther yang sedang terkena penyakit misterius guys. Dengan segala upaya dan teknologi canggih yang ia miliki, tetap saja ia tidak berhasil menyelamatkan saudaranya itu. Kini Wakanda telah kehilangan pemimpin dan kondisi keamanan Wakanda sedang terancam karena banyak pihak yang sedang berupaya merebut vibranium dari Wakanda. Sementara itu, setahun berselang, PBB yang berkedudukan di Jenewa, Swiss sedang mengadakan persidangan dengan menghadirkan pemimpin sementara Wakanda yang dipegang oleh Ratu Ramonda. Ini terkait permasalahan vibranium yang dikhawatirkan akan menciptakan kekisruhan dari segelintir orang yang menginginkan kekuatan dari vibranium itu. Sehingga perwakilan dari beberapa negara meminta pertanggungjawaban atas tidak kooperatifnya pihak Wakanda untuk mematuhi janji dan menjadi aktor global dalam mengatasi tantangan internasional, serta bekerja sama sepenuhnya terkait vibranium. Namun Ratu Ramonda bersikukuh untuk tidak bekerja sama terkait vibranium dalam kondisi apapun. Itu dikarenakan adanya potensi berbahaya dari pihak yang menggugat. Karena sehari sebelum persidangan, pusat hubungan Wakanda di Ansongo, Mali telah diserang oleh sekelompok tentara yang ingin menguasai vibranium. Dan itu tidak terlepas dari pihak-pihak negara PBB sebagai dalang dari penyerangan tersebut guys. Namun usaha itu pun berhasil dicegah dan sekaligus menjadi sebuah peringatan bagi dunia luar agar tidak mengulangi aksi pencurian lebih lanjut. Karena jika itu terjadi, Wakanda akan menganggap hal itu sebagai upaya penyerangan. Dan pihak Wakanda juga akan bereaksi yang jauh lebih keras dari aksi sebelumnya guys. Di satu sisi, upaya pencarian vibranium di luar Wakanda sedang dilakukan. Mereka pun berhasil menemukan vibranium itu. Namun naas, tim pencari vibranium ini pun diserang oleh sekelompok orang tak dikenal, yang mengakibatkan banyaknya anggota dari tim pencari vibranium itu tewas akibat terkena serangan sonik. Begitu juga dengan para ilmuwannya. Semula mereka mengira serangan itu berasal dari para penduduk Wakanda. Namun ternyata serangan itu berasal dari sekelompok orang berkulit biru yang belum diketahui asal-usulnya guys. Scene pun beralih, di mana Ratu Ramonda sedang berbincang-bincang dengan Shuri. Tiba-tiba datang seorang pria misterius dengan sayap di kakinya. Dia biasa dipanggil Kukulkan oleh rakyatnya dan biasa disebut Namor oleh musuhnya. Dia adalah seorang pemimpin dari sebuah kerajaan tersembunyi yang ada di bawah laut. Namor mengatakan kepada Ratu Ramonda bahwa militer Amerika telah mengusik keberadaan kerajaan mereka pada saat pencarian vibranium. Ia menginginkan bantuan dari Wakanda untuk mencari peneliti yang telah menemukan alat pelacak keberadaan vibranium itu dan menyerahkan peneliti tersebut kepadanya karena ia tidak ingin keberadaannya diketahui oleh pihak di luar Wakanda. Setelah kejadian itu, Ratu Ramonda pun langsung mengadakan pertemuan
dengan para petinggi atau kepala suku yang ada di Wakanda untuk mengambil sikap atas permintaan yang telah diajukan oleh Namor. Akhirnya, Ratu Ramonda mengutus Shuri dan Okoye untuk mencari peneliti tersebut. Shuri dan Okoye pun bertemu dengan seorang agen yang bernama Ross untuk memperoleh informasi tentang keberadaan peneliti itu. Setelah mengetahui keberadaannya, mereka terkejut. Ternyata peneliti itu adalah seorang remaja wanita belia yang bernama Riri William. Shuri dan Okoye pun berusaha membujuknya untuk mau ikut ke Wakanda untuk mendapatkan perlindungan, karena keberadaannya kini sangat terancam dan berbahaya. Akhirnya Riri pun menyetujuinya. Namun sebelum keberangkatannya, ia ingin mengambil beberapa barang penting yang ada di tempat penelitiannya itu. Tapi sebelum mereka pergi, ternyata pasukan militer Amerika telah menyergap lokasi mereka. Mereka pun berusaha melarikan diri dengan cara berpencar menggunakan kendaraan mereka masing-masing. Namun di sini Riri melarikan diri bukan dengan motor ataupun mobil, melainkan dengan armor rakitannya sendiri yang juga bisa terbang seperti armor Iron Man, guys. Namun pada saat mereka melarikan diri, secara tiba-tiba mereka mendapat serangan dari sekelompok manusia biru yang menyerang markas penelitian CIA sebelumnya, guys. Para manusia biru itu berusaha untuk membunuh Riri. Namun Shuri masih dalam keadaan pingsan akibat serangan bom air manusia biru. Sementara Okoye yang masih selamat dari serangan itu berusaha untuk menolong Riri. Namun kemampuan Okoye masih belum bisa menandingi kekuatan manusia biru itu. Hingga Okoye pun terpental ke dalam air laut akibat terkena bom air dari salah satu rekan manusia biru itu, guys. Dan ketika Shuri sadar, ia pun bernegosiasi dengan para manusia biru itu agar tidak membunuh Riri. Pada akhirnya, Shuri dan Riri pun dibawa oleh manusia biru sebagai sandera mereka. Setelah kejadian itu, Ratu Ramonda yang terlihat sangat marah akan kejadian ini melucuti Okoye dari pangkatnya sebagai pemimpin pasukan Wakanda dan statusnya sebagai Dora Milaje. Ratu Ramonda pun terbang ke Haiti untuk menemui seorang wanita yang bernama Nakia, di mana Nakia ini merupakan salah satu Dora Milaje yang pernah dekat dengan Pangeran T'Challa. Ratu Ramonda meminta bantuan Nakia untuk membebaskan Shuri dari tawanan para manusia biru itu, guys. Karena Nakia ini memiliki kemampuan dalam pengintaian dan penyusupan, serta memiliki kemampuan untuk melakukan penyelamatan tanpa terlihat. Meskipun dirinya sudah tidak aktif lagi menjadi pasukan Wakanda atau sebagai Dora Milaje. Dalam aksi penyelamatannya, ia pun berhasil membebaskan Shuri dan Riri dari manusia biru tersebut. Namun dalam upaya pembebasan itu, ia terpaksa harus membunuh salah satu anggota dari manusia biru itu. Kematian ini membuat Namor murka, guys. Ia pun menyerang Wakanda, yang menyebabkan kehancuran di Wakanda hingga Ratu Ramonda tewas. Saat melihat jenazah ibunya, Shuri histeris dan bertekad untuk membalaskan dendamnya. Setelah pemakaman ibunya selesai, ia pun langsung ke laboratorium untuk membuat sebuah ramuan yang bisa membuatnya jauh lebih kuat dari DNA T'Challa. Setelah ia meminum ramuan itu, ia bertemu dengan sepupunya yang bernama Eric Killmonger di alam spiritualnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ketika Shuri terbangun, tiba-tiba ia memiliki kekuatan Black Panther yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan saudaranya T'Challa. Ia pun telah siap menjadi pelindung Wakanda
dengan kekuatan Black Panther yang ia miliki untuk membalaskan dendamnya kepada Namor. Akhirnya semua strategi pun telah dipersiapkan. Pertempuran antara Wakanda dan Talokan terjadi di pertengahan laut di atas sebuah kapal. Okoye dan Nakia pun turut membantu Shuri dalam pertempuran tersebut. Dengan semua kekuatan yang ia miliki, akhirnya Shuri berhasil mengalahkan Namor. Tapi ia pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Namor, karena ia melihat akan lebih baik jika ia berdamai dan bekerja sama dengan rakyat Talokan untuk menjaga stabilitas keamanan Wakanda dan Talokan dari dunia luar. Hingga pada akhirnya cerita film ini pun berakhir, guys. Oke, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Sampai ketemu lagi di alur cerita film berikutnya ya guys. Saya Eka pamit undur diri. Bye bye.